Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hasan, NPM 18020901, kelas HESI A, mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan tentang asas perjanjian dan prinsip perbankan syariah. Tapi sebelum kita ke penjelasan ini, buat kalian itu harus subscribe, share, dan like. Terutama share karena berbagi itu adalah sesuatu hal yang positif. Langsung saja ke pembahasan materinya. Kalau kita membahas tentang asas perjanjian, dirasanya tidak abdol kalau kita membahas tentang tidak membahas tentang perjanjian. Perjanjian itu apa sih? Perjanjian itu adalah perjanjian juga bisa disebut itu dengan istilah-istilah kontrak, akad, dan sebagainya. Nah, kalau kontrak dalam bahasa Belanda itu sama dengan perjanjian. Sedangkan menurut Salim HS itu mengatakan istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst atau kontrak. Ada dua macam teori yang membahas pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru. Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan, baik ikatan yang nampak hissi maupun tidak nampak manawi. Kamus Al-Maurid menerjemahkan al-qad sebagai kontrak dan agreement atau kontrak perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen baik berlisan, isyarat maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst atau contracts dari bahasa Inggris. Kalau menurut pasal 1313 KUHP Perdata disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan suatu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap suatu orang atau lebih. Itu menurut pasal 13 Kamus Undang-Undang Hukum Perdata. Maksudnya perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata dan sebagainya. Di luar KUH Perdata kini hanya untuk keutuhan dan perdamaian. Di luar KUH Perdata kini telah berkembang berbagai perjanjian baru seperti leasing, beli sewa, franchise, joint venture, dan selain sebagainya. Langsung saja ke materi intinya, yaitu adalah asas perjanjian. Asas perjanjian ini pertama ada asas bebas berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini yang dalam hukum syariah dikenal dengan istilah al-huriyah, merupakan prinsip dasar dan utama dalam hukum Islam. Jumlah hadis dan kaidah fikih menunjukkan secara jelas prinsip kebebasan berkontrak ini. Dari dalil hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi dari Amr bin Auf Murzani, Nabi SAW bersabda, perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jadi perjanjian itu tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, karena itu tidak selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi dari Rasulullah SAW ini. Asas yang kedua itu adalah asas ibahah. Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium. Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, jadi asas perjanjian itu boleh dilakukan selagi tidak ada dalil-dalil yang melarangnya. Apa sih maksudnya dalil yang melarangnya ini? Maksudnya itu adalah perjanjian itu termasuk dalam muamalah. Muamalah itu hukum asalnya adalah boleh. Nah, selagi muamalah ini tidak keluar dari syariat Islam atau tidak keluar dari koridor syariat prinsip-prinsip Islam, itu tetap diperbolehkan. Tetapi selagi itu sudah keluar, maka itu diharamkan. Yang ketiga itu ada asas konsensualisme.
Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk tercipta suatu perjanjian cukup dan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian itu bersifat konsensual. Nah, maksudnya ini adalah dalam asas konsensualisme ini perjanjian itu cukup hanya dengan kata-kata sepakat bagi tulisan, isyarat maupun lisan dari kedua belah pihak, dari pihak satu ke pihak yang lain, dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Itu menurut asas konsensualisme. Asas yang keempat itu asas janji. Untuk janji itu mengikat. Alam Al-Quran dan hadis terdapat banyak perintah agama memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Di antara ayat dan hadis yang maksud adalah firman Allah, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, asas yang keempat ini maksudnya adalah perjanjian itu harus ditepati, harus dilaksanakan kewajibannya, harus dipenuhi tujuannya. Itu maksud dari asas janji itu mengikat. Yang kelima itu ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam masuk riba itu hanya debitur yang memikul rasa risiko atas kerugian usaha. Nah, jadi di asas yang kelima ini asas keseimbangan maksudnya adalah apabila di dalam perjanjian itu terjadi kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan, itu sama-sama menanggung risiko. Nah, sedangkan apabila riba yang menanggung risiko adalah si debitur saja, maka riba itu diharamkan, dilarang dalam hukum Islam. Asas yang keenam itu ada asas kemaslahatan, tidak memberatkan. Nah, maksud dari asas tidak memberatkan ini adalah tidak memberatkan kedua belah pihak, baik itu pihak yang debitur maupun si krediturnya. Tidak terbebani dengan perjanjian yang mereka lakukan. Yang kedua itu selanjutnya itu ada asas menurut undang-undang atau hukum tertulis atau hukum positif. Yang pertama sama seperti tadi, asas kebebasan berkontrak. Salah satu dasar hukum untuk melihat diberlakukannya asas kebebasan berkontrak itu ada di pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Semua perjanjian yang dilihat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1. Tadi asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini berasal dari kata Latin konsensus yang artinya sepakat, dan membuat kontrak disyaratkan adanya konsensus. Sama seperti menurut hukum Islam tadi, konsensualisme ini adalah cukup kata sepakat, ijab kabul antara debitur dan kreditur. Yang ketiga itu ada asas kekuatan hukum mengikat perjanjian kontrak. Asas kekuatan hukum mengikat perjanjian kontrak itu maksudnya adalah mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah mereka ikatkan, mereka buat di dalam perjanjian itu. Jadi sesuatu perjanjian yang sudah mereka buat di antara debitur dan kreditur itu harus ditepati, harus dilaksanakan, harus dipenuhi tujuan-tujuan dari perjanjian itu. Itu ada di pasal 1338 juga di ayat 1. Semua kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang keempat tuh ada asas itikat baik. Asas itikat baik dalam pengertian subjektif merupakan sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum berupa perkiraan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Maksudnya akad ini adalah tidak ada rasa ingin menjatuhkan atau ingin merugikan pihak lain. Jadi asas itikat baik ini adalah untuk serta-merta untuk kebaikan kemaslahatan yang akan terjadi ke depannya nanti. Itu maksud dari asas itikat baik. Selanjutnya itu ada prinsip perbankan syariah. Prinsip perbankan syariah yang pertama ada prinsip at-ta'awun, merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan pada manusia untuk berbuat saling tolong-menolong dalam membuat kebaikan takwa. Sebaliknya Allah SWT melarang manusia untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, di zaman sekarang ini perjanjian itu tidak hanya tentang hal-hal yang baik atau hal-hal yang baik saja, tapi juga ada hal-hal yang buruk. Nah, Allah itu
memerintahkan kepada kita untuk berbuat tolong menolong kepada hal yang kebaikan, seperti perjanjian untuk menuju hal yang kebaikan. Tapi perjanjian yang untuk menuju hal yang tidak menuju kebaikan itu dilarang oleh Allah. Apa sih contohnya menuju ketidakbaikan? Misalnya transaksi pembunuh bayaran. Nah, itu kan tentunya sesuatu yang tidak baik. Yang kedua, prinsip menghindar al-itiknaj. Prinsip ini sejalan fungsi uang, yaitu tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Jadi uang yang dijadikan objek dalam perjanjian ini harus berfungsi atau memiliki atau tidak diambil manfaatnya. Artinya entah itu berputar atau itu diputar untuk dipakai untuk modal usaha atau sebagainya. Mungkin itu saja presentasi dari saya terkait asas perjanjian dan prinsip-prinsip perbankan syariah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.